Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahiwazini Dwi Novem. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Hukum Bisnis, dengan NIM 2506 1150 1017. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang psikologi hukum kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sebelum saya masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan singkat tentang apa itu psikologi hukum. Jadi psikologi hukum itu adalah cabang ilmu yang meneliti perilaku manusia dalam konteks hukum. Bagaimana seseorang melakukan, mengalami, memahami, dan memaknai tindakan yang memiliki konsekuen hukum. Fokusnya ini mencakup pada proses berpikir perilaku, respon emosional korban, interaksi dalam sistem hukum, dan faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi penegakan hukum. Poin selanjutnya itu adalah definisi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Bagian kekerasan terhadap anak ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan emosional seperti penghinaan, pengancaman, dan mempermalukan anak. Kekerasan seksual seperti pelecehan, pemaksaan, eksploitasi ekonomi, dan juga neglect atau pengabaian. Di poin selanjutnya yaitu ada kekerasan terhadap perempuan. Tindakan berbasis gender yang menyebabkan rasa sakit fisik, mental, seksual, dan penderitaan ekonomi. Misalnya seperti KDRT, pemerkosaan, pemaksaan seksual dalam pacaran atau pernikahan, kekerasan berbasis cyber, perdagangan orang, dan eksploitasi seksual. Di poin selanjutnya yaitu membahas perspektif psikologi. Perspektif psikologi dari korban yaitu dampak emosional, dampak kognitif, dampak perilaku, dan ketergantungan korban. Selanjutnya ada perspektif psikologi dari pelaku. Dan ini ada faktor kepribadian, faktor sosial, faktor psikologis. Di poin selanjutnya yaitu dinamika hukum dilihat dari psikologi. Itu ada hambatan korban melapor, bias psikologi dalam sistem hukum, dan kebutuhan pemeriksaan psikologi dalam proses hukum. Yang poin selanjutnya ada teori-teori psikologi yang relevan. Yang satu itu ada trauma teori. Trauma mengubah cara otak memproses memori, rasa aman, dan regulasi emosi. Kedua ada attachment teori. Anak yang dilecehkan sering mengalami gangguan kelekatan mempengaruhi hubungan sosial di masa depan. Yang ketiga ada social learning teori. Pelaku yang tumbuh di lingkungan kekerasan berpotensi meniru pola yang sama. Yang keempat ada cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah pelaku dan kadang korban membenarkan perilaku kekerasan untuk menghindari konflik dengan keyakinannya. Yang terakhirnya itu ada cycle of violence theory, yaitu 3 tahap kekerasan dalam relasi, tension building, acute battering, dan honeymoon. Poin selanjutnya di poin ke-6 ini ada pendekatan penanganan dalam perspektif psikologi hukum. Bagi korban, pendampingan psikologis trauma. Selanjutnya ada pendampingan hukum ramah anak dan perempuan, safe house dan pemulihan fisik, rehabilitasi jangka panjang, penguatan self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa korban punya kendali. Dan bagi pelaku, asesmen psikologis untuk memahami risiko, program manajemen kemarahan, terapi perilaku kognitif untuk mengatasi distorsi logika. Bagi sistem hukum, pelatihan aparat mengenai trauma dan bias, prosedur pemeriksaan ramah korban, mekanisme perlindungan saksi, dan penguatan regulasi berbasis gender equality. Adapun studi kasus yang saya dapatkan, yakni selama 3 tahun terakhir ada seorang ibu dan anak yang mengalami kekerasan. Kronologinya adalah si ibu mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suaminya. Bentuknya mulai dari tamparan sampai tendangan saat pelaku marah karena masalah ekonominya. Konflik makin parah ketika sang suami mulai memukul anaknya karena nakal dan tak bisa diatur. Si ibu mencoba melindungi anaknya, tapi setiap kali melawan, ia malah mendapatkan kekerasan lebih berat. Situasinya ini akhirnya terungkap ketika sang guru dari anak melihat lebam pada tangan dan perubahan perilaku drastis. Setelah investigasi sekolah, kasus dilaporkan ke pihak berwajib dan psikolog anak. Dari studi kasus yang saya ceritakan, saya akan menganalisis dampak-dampak yang didapat dari si korban dan dampak dari si pelaku. Oke, analisis psikologi korban dari si ibu. Si ibu memiliki dampak emosional seperti rasa takut berlebihan, rasa bersalah karena tidak bisa melindungi anaknya, dan cemas berlebihan terhadap hal-hal kecil. Yang kedua ada distorsi kognitif, yakni dia meyakini bahwa kekerasan adalah kesalahannya dan merasa dirinya tidak punya pilihan selain bertahan. Dia memiliki pola pikir learn helplessness,
yakni setelah berulang kali gagal melarikan diri, akhirnya menyerah secara mental, secara hukum ia terlihat pasrah, tapi secara psikologis dia sudah merasa tidak mampu mengontrol hidupnya. Selanjutnya, analisis psikologi si anak, yakni dampak emosional dan perilaku. Contohnya seperti dia menjadi pendiam di sekolah, mudah menangis jika ada suara keras, dan menarik diri dari teman karena takut dimarahi orang dewasa. Selanjutnya, gangguan keamanan dasar. Si anak belajar bahwa sosok yang harusnya melindungi justru menyakitinya. Ini memengaruhi pembentukan kepercayaan diri pada dunia luar. Selanjutnya, ia mengalami kesulitan akademik dan memiliki risiko jangka panjang. Selanjutnya itu analisis psikologi terhadap pelaku. Dari analisis yang saya lakukan, bahwa si pelaku ini memiliki masalah regulasi emosi, distorsi kognitif, kekerasan pada masa kecilnya, dan juga faktor lingkungan dan sosial. Saya akan menyimpulkan sebuah kesimpulan dari studi kasus ini. Dari kasus si ibu dan anak menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar soal pelanggaran undang-undang. Ini tentang luka psikologis yang merusak identitas, perkembangan, dan masa depan korban. Psikologi hukum membantu membaca dinamika tersebut secara holistik, dari trauma korban, motivasi pelaku, hingga respon aparat. Kasus ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum, psikologi, dan dukungan sosial agar korban tidak hanya selamat tapi pulih. Sekian, terima kasih.